يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Beranda Islami rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pemirsa Beranda Islami rahimakumullah, Indonesia, negara tercinta kita, di minggu ini dilanda ataupun bahasa lainnya dikepung dengan berbagai macam musibah. Dari mulai banjir bandang yang sangat luar biasa di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Mamuju dan Majene, kemudian lagi di Jawa Tengah Gunung Semeru meluapkan erupsi, dan juga di Sumedang terjadi longsor yang sangat amat luar biasa. Tentu semuanya ini bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, akan tetapi ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran Allah nyatakan di ayat yang telah dibacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa kelaparan, ketakutan, dan hilangnya harta benda serta jiwa yang terjadi pada diri kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat tersebut dengan, berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang menerima ikhlas, karena ini adalah hak daripada kehendak yang maha kuasa, yang memiliki alam semesta ini. Dia uji kita, karena memang Allah berjanji sungguh akan kami uji kalian. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan, akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, yang akan terjadi maka terjadilah. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kami yang berada di Kalimantan Selatan, di Majene dan Mamuju, di sekitar Gunung Semeru ataupun juga yang berada di Sumedang, tabahkanlah hati kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur ini semuanya untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Kita pun juga yang berada di daerah-daerah yang berbeda, yang relatif masih aman, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan harta yang ada pada diri kita. Apakah harta yang ada pada diri kita ini kita bisa sumbangkan kepada saudara muslim kita yang terkena musibah, ataupun sebaliknya kita menjaga-jaga, kita berpegang dengan apa yang kita miliki, supaya nanti kalaupun kita butuh kita bisa manfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memperhatikan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golonganku. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, apakah orang-orang yang berada di lingkungan bencana alam ini masih berkewajiban menjalankan ibadah? Nah, disinilah keimanan kita diuji. Keimanan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah dia mampu beribadah dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, ataupun juga mereka mampu beribadah dalam keadaan duka cita dan dilanda dengan berbagai musibah. Saudaraku beranda Islami rahimakumullah. Perintah agama, terutama sholat, tidak gugur dengan adanya musibah. Tidak gugur dengan adanya banjir bandang. Tidak gugur dengan adanya tsunami, tidak gugur dengan adanya gempa bumi ataupun juga tanah longsor dan gunung Merapi. Perintah agama dalam sholat tetap kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mampu menjalankan ibadah di dalam kondisi keadaan penuh dengan musibah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, dia sholat tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sabar dalam menjalankan ujiannya, maka Nabi menyatakan kahijratin ilayya. Orang-orang seperti itu, maka dia seperti orang yang hijrah datang kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini dengan berbagai macam keadaan. Kita tahu orang berbeda-beda keimanannya. Ada yang merintih dengan keadaan musibah yang dia terima. Hanya ada banyak yang berkeluh kesah. Hanya ada yang berbengong, kemudian hanya mempertahankan hidup untuk makan. Itu manusiawi. Akan tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang terkena musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Nah, orang-orang yang seperti inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tetap mampu dalam beribadah, orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Allah nyatakan dalam ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah ulaika humul muhtadun, yang mendapatkan petunjuk darinya. Pemirsa beranda Islami rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, mestilah kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melihat masih begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mungkin masih banyak kelalaian kita di masa kita bahagia. Mungkin juga kita banyak lengah dan lalai akan Allah Subhanahu wa taala di masa kita tenang. Allah tegur kita agar kita kembali kepadanya, karena memang Allah lah tempat kembali kita. Mudah-mudahan dari secercah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, kita mampu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Atas nama bangsa Indonesia seluruhnya, rakyat Indonesia bersedih dan mendoakan, dan pasti akan memberikan bantuan baik moral dan material. Hanya kepada Allah kita akan kembali, dan kita pasrahkan seluruh keadaan kita, kehidupan kita kepadanya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.